Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabdamu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-51. Hai orang-orang yang keras kepala, yang keras hati dan tuli, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita, konteks ceritanya adalah ketika Stefanus, pengikut Kristus yang diadili di Sanhedrin, itu di mahkamah agama di komunitas orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan Stefanus dimintai pertanggungjawaban imannya. Kenapa dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di hadapan mahkamah agama. Dan Stefanus menggambarkan, menceritakan, mempertanggungjawabkan imannya dengan sangat yakin. Dan respon Sanhedrin tetap saja menjadi sangat keras dan lebih keras. Dan kemudian Stefanus mengungkapkan ungkapan ini. Kamu semua itu tuli, kamu semua itu keras kepala, kamu itu semua keras hati dan selalu menentang Roh Kudus. Kemudian dari teks yang kita baca, Stefanus itu sudah menceritakan bagaimana pekerjaan Allah dari masa-masa sebelumnya, para leluhur bangsa itu, nabi-nabi yang diutus pada waktu itu di setiap zaman. Dan Stefanus bisa menunjukkan bagaimana setiap utusan-utusan itu yang sudah diutus Tuhan pun menerima perlakuan yang tidak baik, bahkan penolakan. Dan itu yang terjadi. Mereka disebut sebagai orang yang tegar tengkuk, keras kepala, yang tidak mau melihat fakta dan menolak fakta itu karena bertentangan dengan apa yang mereka harapkan, bertentangan dengan apa yang mereka anggap sebagai kebenaran, dan itu sebenarnya dipengaruhi oleh kepentingan duniawi mereka. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sebenarnya juga menjadi peringatan buat kita semua. Jangan-jangan kata-kata Stefanus itu juga dikenakan kepada kita. Kita sudah jadi pengikut Kristus, sudah beribadah sama Tuhan melalui ibadah-ibadah gerejawi kita. Tetapi jangan-jangan itu hanya membasahi permukaan. Itu seperti batu yang direndam di air, basah iya, tetapi tidak sampai ke dalaman. Itu hanya ada di permukaan, memenuhi semua standar manusiawi dalam peribadatan, perilaku-perilaku religius kita, tetapi tidak sungguh-sungguh membasahi hati. Jangan-jangan, coba dicek. Caranya gimana? Caranya adalah saat kita harus mengambil keputusan, saat kita harus merespon dan bertindak, apakah ada pertimbangan yang di situ kita tempatkan Kristus dalam pengambilan keputusan kita, atau tidak sama sekali. Yang berikutnya, itu tidak mempengaruhi perilaku kita. Ketika bersama dalam komunitas kita baik-baik saja. Tetapi ketika kita tidak ada orang, kemudian perilaku kita tidak menunjukkan sebagai pengikut Kristus. Jangan-jangan. Mari kita rendah hati, kita cek hidup kita. Dan itu panggilan buat kita untuk bertumbuh. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan terus menopang dan menolong serta memberkati setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.